Selamat datang kembali di acara mingguan kita tentang saja kali ini di seri 254. Terima kasih banyak atas kehadiran dan ada antusiasme pada kita dalam mengikuti kegiatan kelas setiap minggu. Mohon izin saya membuka acara dengan persiapan dan terpadu yang kebetulan dengan itu. Kali ini adalah topik dari divisi urologi reproduksi yang kedua depan reproduksi pada wanita yang antibiotik. Topik ini akan dibahas oleh expert dalam bidang guru saya. Yang pertama ada Dr. Heri Paraton sebagai spesialis urologi reproduksi, terus nanti menggunakan Profesor Dr. Uki Martin Suniawati sebagai spesialis urologi reproduksi dan yang mewakili hari ini adalah Dr. Iska Manusia sebagai Magister Kedokteran Klinis. Semoga nantinya bisa menjadi manfaat dalam praktek. Suaranya nggak jelas sama sekali. Pakai mikrofonnya komputer aja lebih jelas. Selanjutnya, mohon maaf untuk kali ini Dr. Bagus. Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER sedang berhalangan hadir. Selanjutnya kami persilakan langsung ke Dr. Rizka untuk memandu acara sebagai moderator. Terima kasih banyak, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aga sudah membuka acara ini. Selamat pagi, salam sehat untuk sejawat sekalian, Profesor Dokter, serta senior tas atau tanya apa saja. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tas ke 254 dan pada kesempatan kali ini kita dari Divisi Uroginekologi akan mengangkat topik yang mungkin cukup banyak ditemukan di praktek klinis sehari-hari, yaitu tentang ISK. Namun ini ISK yang recurrent. Jadi kita mengusung topik recurrent urinary tract infection pada wanita beyond antibiotik. Nah, alhamdulillah saat ini sudah hadir Dr. Heri Paraton sebagai kita sebut sebagai Bapak Ahli Antibiotik, nih Dok, yang nantinya akan membahas banyak mengenai bagaimana sih sebenarnya kita melakukan terapi dan pendekatan khusus pada pasien-pasien dengan ISK yang recurrent ini, dan tentunya kita juga mencegah salah satunya adalah resistensi antibiotik. Baik, nanti hari ini akan ada dua narasumber. Yang pertama Dr. Heri Paraton SPOG subspesialis urologi rekonstruksi dan juga Profesor Ekti Mardian Kurniawati yang saat ini juga sudah akan bergabung. Ya, selanjutnya kita memasuki untuk yang pertama. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saat ini kita memasuki narasumber yang pertama. Saya berikan kesempatan kepada Profesor Ekti untuk memberikan sedikit review, Saya Prof. yang untuk kedua saja, Dr. Rizka. Baik, silakan untuk Dr. Heri Paraton. Saya berikan kesempatan yang pertama, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizka, Dr. Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, senior, teman sejawat semuanya, Prof. Eti dalam kesibukannya juga masih sempat hadir di tengah-tengah kita semuanya, luar biasa. Dan dalam acara kali ini saya juga ingin pertama-tama minal aidin wal faidin akomina wa minkum, mohon maaf lahir batin apabila selama periode tas ada kekurangan dan lain sebagainya. Saya izin share sebentar. Baik, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aga dan Dr. Rizka bahwa topik kali ini adalah tentang urinary tract infection, tapi yang jenis recurrent pada wanita. Baik, tidak berpanjang lebar, saya coba mulai saja. Terima kasih. Jadi saya mencoba untuk ke ISK dulu ya, supaya pemahamannya masih merefresh kembali apa itu definisi dan klasifikasinya. Jadi UTI atau ISK, urinary tract infection atau infeksi saluran kemih, adalah infeksi yang terjadi pada traktus urinarius
dan ginjal. Jadi mulai dari meatus sampai buli-buli, sampai ureter, sampai dengan ginjal, ya, yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Jadi sekali lagi di sini garis bawahnya adalah mikroorganisme patogen. Sebab di dalam saluran traktus urinarius itu selalu ada bakterinya, tetapi dia belum tentu patogen. Nah, kalau di kultur itu semua positif. Nah, kita harus bisa memilah mana yang patogen dan mana yang bukan. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis? Ini, anamnesis saja itu sebetulnya sudah cukup, ya. WHO sudah mengizinkan bahwa anamnesis saja asal lengkap anamnesisnya itu sudah bisa menegakkan diagnosis dan tingkat kebenarannya adalah sekitar 92%. Yaitu adanya disuri, ya, nyeri pada waktu berkemih, frekuensi, jadi BAK yang lebih sering dari biasanya, dan ada urgensi. Urgensi itu keinginan yang berkemih yang tidak bisa ditahan. Kemudian ada satu tambahan lagi yaitu nyeri suprapubik, ya, jadi merasa discomfort sampai nyeri. Nah, kalau diperiksa urinnya maka akan didapatkan leukosituria. Tetapi leukosit pada urin saja tanpa ada keluhan itu tidak bisa menegakkan diagnosis ISK. Jadi kalau kita meriksa UL kemudian didapatkan leuko tapi tidak ada keluhan, itu tidak bisa didiagnosis sebagai ISK dan tidak perlu diobati. Kemudian ini yang klasifikasi gejala uppernya, yang itu ada lower, yang ini yang upper. Yang upper itu sampai dengan pyelonefritis. Itu biasanya ISK disertai dengan demam, ada nyeri pinggang, ya, tenderness, dan ada mual, ada muntah, sebagainya. Biasanya pada pemeriksaan sudah terdapat hematuria dan sebagainya. Nah, kalau recurrent itu ISK yang terjadi lebih dari 2 kali dalam waktu 6 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun. Biasanya adalah reinfeksi. Kalau reinfeksi biasanya dengan bakteri yang sama. Kemudian relapse ini bisa di bawah 2 minggu dengan bakteri yang sama. Jadi kalau memang pengobatannya tidak tuntas atau sistem imunitas pasien itu yang terganggu, maka kita akan berhadapan dengan kondisi seperti ini, recurrent. Nah, bagaimana kalau recurrent ini terkait dengan epidemiologinya, angka kejadiannya? Jadi 50-60% teman-teman semuanya itu mengalami UTI setidak-tidaknya seumur hidup, ya, dalam waktu periode seumur hidup itu pasti pernah mengalami sekali. Kemudian kalau riwayat UTI itu 20-30% itu akan mengalami rekarensi dalam 6-12 bulan. Dan setelah 2 kali episode, risiko rekurensi berikut meningkat menjadi 50. Jadi kalau relapse itu 50% akan relapse lagi. Dan itu dikatakan bahwa terjadi defect pada sistem imunitas seluler mukosa guli-guli. Sehingga kalau mereka sudah pernah UTI, maka risiko UTI berulang itu lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak pernah UTI. Meningkat pada usia reproduksi dan pada usia 70 tahun. Usia reproduksi ini karena aktivitas seksual. Kalau di atas 70 tahun karena situasi hormonalnya. Dan umumnya disebabkan oleh E. coli, Escherichia coli, atau kita sebagai huruf. Nanti kita ada singkatannya nih, ya. Patogen E. coli, patogen UPEC, ya, patogen. Jadi uropatogenik Escherichia coli. Biasanya dikenal kalau di jurnal-jurnal itu ada UPEC-nya. Sekarang patofisiologi. Jadi merupakan ascending infeksi, teman-teman semuanya, biasanya dari anus, dari perineum. E. coli itu tempatnya memang terdisposisi pada rektum, kemudian dia masuk vagina, masuk uretra, kemudian dia berkembang biak di buli-buli, dan kalau naik lagi bisa sampai dengan ginjal.
Dan sebetulnya uretra kita itu, vagina maupun uretra itu sudah ada sistem pertahanan namanya HBD, Human Beta Defensin tipe 1 sampai 6. Dia sudah mencegat bakteri-bakteri. Tetapi kalau bakterinya jumlahnya banyak atau sistem imunitasnya tadi lemah, di mana kadar konsentrasi human beta defensinnya itu rendah, maka bakteri akan lolos dan berkembang biak di dalam kulit-kulit. Dan bakteri E. coli ini uniknya dia bisa berkembang di intraseluler dari mukosa buli, ya. Dan dia berkembang di situ sampai selnya nanti tidak muat lagi, kemudian dia pecah. Nah, pada waktu pecah itu terjadilah gejala klinis tadi, dysuria, frekuensi dan lain sebagainya. Dan pada waktu dia berkembang atau tumbuh kembang di dalam intraseluler, dinding sel ini diubah sedemikian rupa mirip biofilm. Jadi dikasih antibiotik dia nggak mati. Nah, ini kesulitannya terapi recurrent. Kalau posisi E. coli-nya masih intraseluler, dikasih antibiotik dia tidak bisa mati. Dan sampai hari ini, teman-teman, belum ada antibiotik yang bisa menembus biofilm. Di dunia belum ada, belum ditemukan, ya. Memang sudah ada beberapa rancangan penelitian terkait dengan untuk membelah, untuk memecah biofilm supaya bakterinya keluar dan bisa diintervensi dengan antibiotik. Oke. Nah, faktor risikonya ya, tadi premenopause akibat dari seksual aktif, kemudian penggunaan spermisida, ya ini merusak situasi apa namanya mikrobiom vagina. Ya. Postmenopause karena estrogen defisiensi, kemudian terjadi penipisan sel dan lain sebagainya. Ya. Nah, akibat dari sini maka populasi dari Lactobacillus akan turun, dan Lactobacillus ini salah satu kelompok bakteri yang sangat berguna untuk manusia karena dia menahan atau mencegah berkembang biaknya bakteri patogen tadi. Ada komorbid, diabetes, kateter yang berlama-lama, kehamilan, dan gangguan neurogenik yang berakibat dari gangguan atau kelumpuhan dari buli-buli. Kemudian penggunaan antibiotik yang misuse dan overuse. Jadi misuse itu nggak ada gunanya, yang ini terlalu panjang. Ini akan memicu resistensi dan memicu E. coli tadi sembunyi intraseluler. Nah, kalau sudah sembunyi, dia diam di situ, beranak pinak, antibiotik tidak mempan untuk membunuhnya. Kemudian ada situasi kolonisasi. Jadi kolonisasi itu di kultur itu positif. Ya, hati-hati ini ya, kalau ada pemeriksaan kultur urin kemudian positif tapi tidak ada keluhan, itu hati-hati, nggak usah diobati ya. Tetapi diwaspadai. Pasien diberitahu kalau suatu saat nanti ada keluhan disuri, frekuensi, kemudian nyeri dan sebagainya, itu atau ada hematuri, itu segera berobat ke dokter. Nah, di sini yang sering adalah golongan E. coli yang sudah ESBL-nya positif. Artinya apa? Kalau ada ESBL adalah singkatan dari Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi E. coli ini tidak mempan lagi diberi cefixi, diberi levofloxacin, dan sebagainya. Jadi dia resisten terhadap cephalosporin generasi 3 dan 4, bahkan dengan Astrionam dan beberapa golongan quinolone tadi. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan oral kontrasepsi atau progesteron oli terutama, karena ini akan menekan kadar estrogen sehingga mikrobiom vagina tadi akan berubah. Diagnosisnya tadi sudah anamnesis, ya, kemudian. Jadi kalau recurrent itu ada 2 kali per 6 bulan atau 3 kali per tahun. Kemudian simptomnya disturi, frekuensi, urgensi, dan nyeri suprapubik. Pada laboratorium mendapatkan kultur yang positif, ya, dan ini merupakan mandatori. Jadi untuk menegakkan recurrent itu harus ada kultur dan menyatakan bahwa bakterinya merupakan bakteri patogen yang memang sering berdomisili di buli-buli menyebabkan ISK.
Hati-hati pada pyelonephritis kalau sudah ada hematuri dan plaque area atau demam. Ya. Nah, bagaimana dengan akut ya manajemennya? Biasanya kita akan langsung memikirkan tentang antibiotik, boleh. Jadi kalau dia anamnesis saja tadi sudah disuri frekuensi dan urgensi, itu sudah boleh memberi antibiotik. Ya. Nah, yang paling efektif itu sebetulnya nitrofurantoin, tapi di Indonesia tidak ada, ya karena obat ini terlalu murah, pabrik obat tidak mau bikin. Nah, yang kedua itu adalah golongan fosfomisin. Ini yang banyak digunakan karena pemakaiannya hanya single dose saja dan bisa diminum. Ya. Hindari penggunaan quinolone, ini ciprofloxacin, levofloxacin. Mengapa? Karena tadi ya mayoritas adalah E. coli yang ESBL positif saat ini dan itu tidak bisa lagi digunakan ciprofloxacin, levofloxacin. Justru akan menimbulkan resistensi atau cross resistant menjadi bakteri yang lebih atau MDRO nanti multi drug resistant organism karena dia akan resisten terhadap quinolone, resisten terhadap beta-lactam dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya bisa dari perilaku terutama ya. Jadi bagi yang pernah mengalami recurrent, dia harus menjaga minumnya, menjaga hidrasi terutama, menghindari konstipasi, jangan sampai menahan pipis dan sebagainya. Kemudian segera berkemih pasca koitus, ini juga suatu strategi untuk mencegah atau mencegah populasi E. coli masuk ke dalam uretra. Jadi begitu selesai segera berkemih maka seperti di flushing, ya E. coli-nya langsung dibuang. Sering mengganti pembalut saat menstruasi, kemudian cara arah cempok yang benar ya dengan menggunakan air yang cukup, arahnya juga dari depan ke belakang ya. Kemudian kalau diintervensi dengan obat, hindari terapi antibiotik pada keadaan kolonisasi. Justru ini nanti memicu terjadinya recurrent. Apakah probiotik bermanfaat? Ini banyak penelitian, saya coba browsing, masih perlu kajian lebih lanjut ya. Jadi antara manfaat dan tidak manfaatnya masih berimbang. Kemudian ada percobaan tentang vaksin ya terhadap E. coli, dinyatakan sudah banyak manfaatnya, tetapi perlu kajian lebih lanjut. Ya. Karena kalau E. coli, bakteri, vaksin ini biasanya hanya berumur 1 tahun saja. Nah, ini penelitian ini, Prof. Etik nanti bisa memperpanjang ini tentang PRP. Ternyata PRP ini akhir-akhir ini banyak sekali dibahas karena keuntungannya lebih jelas, ya. Dia bisa menekan insiden UTI hampir 400%. Rasanya masa depan kita mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut dan perlu perlu kasus yang cukup untuk menyatakan bahwa PRP ini menjadi pilihan, obat pilihan atau pencegahan pilihan. Rasanya sudah cukup, dokter. Saya kembalikan ke dokter Rizka. Oh, ini take home message-nya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, UTI recurrent itu masalah serius bagi pasien, bagi kita nggak ada masalah, jadi pasien yang menderita. Diagnosis keluhan utama itu didukung dengan laboratorium urin dan ingat kultur dan AST itu wajib. Ya, AST itu antibiotik susceptibility test atau tes kepekaan. Terapi antibiotik empirik wajib ya menggunakan tadi nitrofurantoin atau menggunakan fosfomisin ya, dosis tinggi. Biasanya menggunakan 3 gram sekali minum dan bila diagnosisnya positif maka terapi definitif itu harus menunggu hasil AST. Jadi gunanya kultur itu adalah nanti ya kalau terapi empiriknya tidak berhasil, maka kita lihat data AST-nya. Tetapi kalau terapi empirik itu sudah berhasil, maka hasil kultur disimpan saja, tidak harus digunakan. Dan artinya tidak harus, kalau sudah sembuh ya jangan disambung dengan antibiotik sesuai dengan yang ada di AST, ada di tes kepekaan. Pengobatan masa depan ada kemungkinan adalah vaksin, probiotik, dan PRP. Kemudian pencegahan paling penting adalah perubahan perilaku. Baik, Dr. Rizka,
Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Silakan Dr. Rizka. Baik, terima kasih banyak Dokter Hari, sangat lengkap dan komprehensif ya, mulai dari etiologi, faktor resiko hingga tata laksana dan pencegahan. Banyak sekali insight baru yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Eri Mardian Kurniawati, SPUG Subspesialis Urologi Rekonstruksi untuk memberikan tambahan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih banyak Dr. Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Hari Paraton. Nah, guru saya ini. Saya paling senang kalau ketemu Oh, Dr. Hari dan sudah bicara tentang antibiotik, infeksi, karena ini kita semuanya sama-sama belajar dan ketemu dengan pakarnya. Baik, mungkin yang saya sampaikan ini karena tadi Dokter Hari kan juga sudah banyak bercerita tentang rekurensi dan lain-lain. Mungkin saya sekilas tentang infeksi saluran kemih ya, dan saya selipkan sedikit tentang rekurensi. Kenapa? Karena sebenarnya rekurensi itu terjadi juga sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita tata laksana kita terhadap infeksi saluran kemih. Ini ya dari secara epidemiologi ternyata memang infeksi saluran kemih ini adalah sesuatu yang banyak dialami oleh perempuan, di mana 1 dari 2 perempuan itu mengalami infeksi saluran kemih, di mana memang rekurensi itu cukup tinggi. 25% perempuan yang mengalami ISK itu akan mengalami infeksi ulangan. Jadi ini klasifikasi infeksi saluran kemih secara umum, ya. Kita bisa melihat bahwa ada yang disebut sebagai asimptomatik bakteriuria. Jadi bakterinya ada, tapi pasien ini tidak bergejala. Kemudian ada juga uncomplicated cystitis. Jadi cystitis itu istilahnya mungkin infeksi saluran kemih bagian atas ya, yang uncomplicated dan ada juga yang complicated. Dan dua-duanya ini berpeluang untuk terjadinya rekurensi ISK. Jadi ISK berulang atau rekurensi itu terjadi bila minimal 2 kali dalam 6 bulan atau minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kalau berulang-ulang terus seperti ini berarti artinya itu adalah kasus rekurensi. Ini klasifikasi ISK secara umum yang asimptomatik itu tidak ada tanda dan gejala, tapi ternyata dari pasien ini kita dapatkan utul urinnya lebih dari 100.000 CFU per mililiter. Yang uncomplicated apa? Uncomplicated sama. Jadi wanita ini tanpa risiko, tapi ternyata juga kulturnya kita dapatkan demikian. Dia disebut uncomplicated apabila memang ada gejala ya, kemudian tidak ada keputihan atau iritasi, nyeri suprapubik, hematuria, urin, keruh, dan berbau. Disebut complicated bila sampai demamnya lebih dari 38 derajat, menggigil, tegang, lelah, bahkan nyeri panggul dan sampai didapatkan yang disebut sebagai naik ke atas sampai terjadi pyelonefritis. Jadi itu yang disebut sebagai complicated. Bagaimana mendiagnosis? Jadi ini dari kesepakatan Asosiasi Urologi Eropa itu dikatakan bahwa diagnosis dari uncomplicated cystitis pada perempuan itu adalah bila ada keluhan pada ISK bawah, ya gejala ISK bawah, yaitu tadi dysuria atau anyang-anyangan, ada frekuensi dan ada urgensi. Frekuensi itu kalau berkemih lebih dari 8 kali dalam 24 jam. Urgensi itu artinya adalah ada rasa keinginan untuk berkemih secara mendadak yang nggak bisa ditahan. Kemudian bisa juga kita dapatkan pemeriksaan penunjang ya menggunakan urin dipstick meskipun ini kekuatannya adalah lemah ya. Artinya itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Karena beberapa literatur itu memang menyebutkan kalau kita mencurigai ISK, infeksi saluran kemih, ya, sistitis ya, terutama yang bagian bawah, maka sebenarnya fokus kita itu cukup pada gejala saja. Tidak pemeriksaan penunjang yang berlebihan itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Tapi kultur urin itu akan diperlukan pada situasi yang seperti berikut. Misalnya ada pyelonefritis akut ya, kecurigaan di sana. Kemudian ternyata keluhannya itu tidak membaik atau berulang-ulang dalam waktu 4 minggu setelah terapi dinyatakan selesai. Atau malah pada kasus kehamilan. Jadi kalau ada kehamilan itu sebaiknya memang dilakukan
kultur untuk memastikan apakah betul ini infeksi saluran kemih dan kumannya apa dan antibiotika yang cocok itu apa. Jadi ini catatannya bahwa urinalisis seperti dipstick atau kultur urin itu sebenarnya dia meningkatkan sedikit akurasi diagnostik pada pasien yang gejalanya sudah jelas. Ya, tapi pada beberapa kasus memang kita butuh kultur urin. Misalnya tadi itu sampai sudah pyelonefritis, bukan hanya sistitis. Sudah berulang-ulang, ya tidak sembuh-sembuh dengan antibiotika, itu memang harus dilakukan. Ini ada fotonya Dokter Hari ini. Jadi memang beliau sangat mengkampanyekan ya tentang pencegahan resistensi antibiotik dan ini adalah peran serta kita semua karena kalau kita sudah tidak mengindahkan tentang upaya resistensi antibiotik ini maka sebenarnya kasus infeksi saluran kemih ini tidak akan sembuh-sembuh ya bahkan bisa berulang. Ini profil sensitivitas antibiotika tahun 2022. Seperti kita tahu bahwa penyebab utama infeksi saluran kemih itu adalah E. coli bakterinya. Jadi bakteri terbanyaknya itu adalah E. coli. Dan sekarang ini dari beberapa penelitian ternyata antibiogram spesimen urin yang ada di rumah sakit tahun 2022 itu memang merujuk bahwa antibiotika yang banyak dipilih sekarang itu sebenarnya adalah fosfomisin. Ini juga sesuai dengan guideline dari Eropa, dari Asosiasi Urologi Eropa. Bagaimana dengan antibiotika lain? Jadi kita mungkin dulu seringkali menggunakan ciprofloxacin, ternyata ini sudah dilarang. Jadi jangan menggunakan aminofenicillin atau fluoroquinolone untuk mengobati sistitis yang tidak berkomplikasi. Dan ini kekuatannya itu kuat sekali. Pada Maret 2019, Komisi di Eropa itu menyebutkan bahwa penggunaan fluoroquinolone itu akan menyebabkan jangka panjang. Termasuk salah satunya itu menyebabkan resistensi dan rekurensi. Ini antibiotika yang sekarang banyak dianjurkan ya, termasuk oleh Asosiasi Urologi Eropa tadi itu adalah tentang fosfomisin. Tentu saja sudah banyak penelitiannya di sini. Dan sebenarnya ini lebih mudah pemakaiannya. Nanti mungkin Dokter Hari juga bisa memberikan pendapat. Apa sih istimewanya kok sekarang misalnya guideline yang terbaru itu mengarahkan pada antibiotika yang fosfomisin ini karena dia menghambat enzim fosfoenil pirufat transferase, kemudian juga mengurangi adhesi bakteri pada mukosa kandung kemih, dia bakterisidal dan resiko minimal terhadap terjadinya resistensi silang. Bagaimana kalau kita menemukan asimptomatik bakteri uri? Jadi kadang ya kita melakukan pemeriksaan urin lengkap pada pasien ibu hamil. Misalnya pada kecurigaan adanya preeklamsia, kita cekkan urin ya. Dan ini ternyata belum tentu pasiennya itu ada keluhan loh ya. Bagaimana kita melakukan tata laksana? Jadi, kalau kasus ini banyak berhubungan dengan kita, misalnya pada wanita hamil, itu kita dapatkan sekitar 10%. Tapi sebenarnya dari ACOG itu merekomendasikan pemeriksaan screening bakteri urea pada kunjungan antenatal pertama dan usia hamil 12-16 minggu. Dan apa yang direkomendasikan kalau kita mendapatkan adanya bakteri urea ini, jadi direkomendasikan pemberian fosfomisin trometamol dosis tunggal, sekali saja pemberiannya. Saset sekali dan itu diharapkan sudah memberikan kesembuhan dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulangan apabila memang pada penderita sudah tidak didapatkan keluhan lain-lain ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah memberikan antibiotika pada yang asimptomatik itu pada kasus-kasus begini ya. Kasus yang sebenarnya do not screen, jadi tidak perlu melakukan screening atau lakukan terapi sebagai bakteri asimptomatik pada kondisi seperti ini ya. Jadi perempuan yang tidak ada risiko, kemudian yang diabetesnya teregulasi itu sebenarnya tidak perlu. Dan kasus-kasus lain yang sebenarnya kita tidak perlu memberikan antibiotika berlebihan. Bagaimana dengan uncomplicated cystitis tadi yang tidak ada gejala tambahan, tidak ada sampai ke atas ya, tidak ada pyelonefritis ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa rekomendasi utama itu memang sebenarnya adalah fosfomisin, kemudian nitrofurantoin. Jadi Dokter Hari juga menyebutkan alternatifnya itu adalah cefalosporin, ya.
Tapi kalau ternyata ada lokal resistensi, itu bisa trimethoprim. Tapi kalau pada trimester pertama kehamilan tidak boleh. Kalau complicated bagaimana? Jadi pada complicated, ada beberapa pilihan yang bisa diberikan, ya. Mulai dari amoxicillin clavulanic acid, itu sebagai first choice, kemudian cefuroxim, itu sebagai second choice, trimethoprim sulfamethoxazole sebagai third choice, dan dalam yang complicated ini fosfomycin justru sebagai third choice. Ini kita masuk di recurrent UTI. Jadi ISK berulang itu didefinisikan sebagai ISK tadi ya, terjadi minimal 3 kali dalam setahun atau 2 kali dalam 6 bulan. Dan secara umum terapinya tidak beda dengan ISK komplikata atau non komplikata. Ada 2 macam, bisa relapse, jadi sudah disebabkan oleh mikroorganisme yang sama, atau reinfeksi, ternyata mikroorganismenya berbeda. Jadi kalau relapse itu mikroorganismenya sama, sedangkan kalau reinfeksi itu mikroorganismenya berbeda. Kalau kita menemukan begini wajib kultur urin ya. Faktor risikonya apa? Sudah tadi Dokter Hari juga sudah menyebutkan ya beberapa faktor risiko, misalnya kalau pada yang perempuan muda itu seksual intercourse, penggunaan spermisid ya, seksual partner yang ganti-ganti dan lain-lain ya. Kemudian pada menopause juga ada. Tata laksananya jangan lupa ya, setelah kita bisa mendiagnosis, kita boleh memberikan antibiotik sparing strategis ya. Jadi misalnya terapi tambahan selain antibiotika, misalnya fitoterapi ya, eh, seperti ada ya cranberries itu ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada antibiotika strateginya. Pilihan utamanya kalau first choice-nya nitrofurantoin, fosfomycin, dan pivmecillinum. Kalau ternyata resistensi rate E. coli-nya kurang dari 20%, motrimoxazole dan trimethoprim atau alternatifnya adalah beta-lactam. Dan ini tata laksana lanjutannya adalah sebagai berikut. Ini profilaksis ya, barangkali juga diperlukan, terutama ada yang sering berulang, habis hubungan ternyata dia ISK itu saya beberapa kali mendapatkan pasien begitu, maka sebenarnya ada profilaksis postcoitus, yaitu pemberian nitrofurantoin, cotrimoxazole atau pemberian fosfomycin dengan aturan yang tertulis sebagai berikut. Ya, ini take home message-nya, ISK berulang beri dampak negatif pada cukup banyak populasi perempuan. Tata laksananya harus mengacu pada kultur urin, dan pendekatan awal profilaksis antibiotik bisa menjadi pilihan dalam rangka menghindari resistensi antibiotik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bisa juga dengan menggunakan fosfomycin atau tadi beberapa strategi antibiotika yang memang sesuai dengan rekomendasi untuk ISK berulang. Terima kasih, demikian dari saya. Kami kembalikan pada Dr. Rizka. Baik, terima kasih banyak Prof. Prof. Hector Ekti, sangat lengkap juga Prof. Terima kasih insight-nya dan eh, kita masuk ke diskusi. Hari ini sudah banyak Prof. Dokter yang masuk ke chat Q&A. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dengan Dokter Haria. Peserta yang selalu aktif ya, Dokter Haria. Apa kabar Dok? Assalamualaikum, selamat pagi. Izin bertanya mengenai ISK berulang, apakah dapat disebabkan oleh karena kelainan anatomi atau faktor usia? Dan bagaimana tentang penggunaan antibiotiknya? Apakah diberikan antibiotik yang sama atau harus dengan antibiotik dengan jenis yang berbeda secara empiris? Atau menunggu hasil kultur dulu? Ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya Dokter Hari. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Dokter Hari dulu Dok tentang faktor resiko kelainan anatomi Dok dan faktor usia. Ya, Dokter Haria, senang sekali ketemu lagi di forum TAS ini ya. ISK berulang apakah ada hubungannya dengan kelainan anatomi dan faktor usia? Kalau kelainan anatomi itu hanya faktor risiko ya. Jadi pada wanita ISK-nya lebih sering daripada laki-laki. Karena uretranya kebetulan itu di daerah muara yang bersama-sama. Ada vagina, dekat perineum. Kemudian panjang uretra itu berapa sekitar 2 sampai 3 cm. Jadi pendek ya. Jadi dia cepat sekali untuk mencapai ke buli-buli. Pada laki itu relatif panjang ya, sekitar 7 sampai 10 cm uretranya. Dan di sepanjang uretra itu ada sistem pertahanan yang saya katakan tadi, banyak sistemnya, ada IL-1 sampai 6, human beta defensin ya 1 dan sebagainya.
itu sudah memberi proteksi sebetulnya. Nah, kalau ada kelainan anatomi yang di mana ada fistula, ya, itu ya mudah sekali, teoritis mudah mengalami ISK. Cuman pada orang-orang dengan fistula vesikovaginal itu jarang mengalami ISK. Nanti ada rahasianya. Kenapa kok itu ya? Yaitu rahasianya kenapa? Sama dengan kita minum banyak. Ya, kalau wanita yang berbakat ISK itu minumnya harus lebih dari normal supaya pipisnya lebih banyak ya, BAK-nya lebih sering sehingga bakteri itu tidak sempat berbiak di dalam rongga buli-buli ya. Jadi bakteri E. coli ini bisa berbiak nempel di dinding, bisa juga dia intraseluler. Yang intraseluler ini yang sangat susah diobati. Tapi yang ada di luar itu belum terjadi apa namanya, berkembang biak, dia sudah di flushing keluar. Nah, pada fistula itu terus terjadi flushing. Sehingga relatif ternyata pada fistula jarang mengalami ISK. Ya. Nah, kalau faktor usia, otomatis ya pada usia muda jarang, tetapi pada usia reproduktif di mana aktivitas seksualnya sudah mulai, ya pasti akan mengalami ISK. Dan aktivitas seksual juga tergantung dari perilaku seksualnya ya. Jadi, gayanya akan macam-macam ya, kemungkinan ya risikonya macam-macam. Apalagi di sana di daerah perineum itu adalah populasi E. coli-nya sangat tinggi. Jadi E. coli itu di rektum dia tidak menimbulkan masalah, tetapi kalau dia pindah ke tempat lain, dia bisa menimbulkan masalah. Itu khas dari E. coli. Kemudian kalau usia lanjut itu di mana kadar estrogennya rendah, populasi lactobacillusnya juga akan turun, sehingga proteksi dari pertumbuhan bakteri patogen akan terganggu, sehingga bakteri mudah sekali untuk berbiak. Tapi nek gak diudik-udik pada menopause yang sudah tidak melakukan aktivitas seksual, ya pasti tidak apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Dan kalaupun melakukan aktivitas seksual, itu betul-betul menjaga higiene sanitasi, kebersihannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau ISK-nya kambuh kembali, apakah diberikan antibiotik yang sama? Nah, gini teman-teman semuanya. Jadi nomor satu perilaku tadi ya. Jadi perilakunya yang dijaga. Karena dengan perilaku saja itu sudah membantu banyak sekali menyelesaikan masalah. Kedua, tentang antibiotik itu kan sekarang berkembang bukan jenis antibiotiknya, tetapi resistensinya yang berkembang. Makin lama makin sempit. Ya. Pilihan antibiotik itu makin sempit, makin nggak ada. Apalagi kalau misalkan teman-teman pernah melakukan kultur dalam kurung E. coli atau Klebsiella pneumoniae, ada ESBL positif. Ya, ESBL itu artinya Extended Spectrum Beta Lactamase. Bakteri itu menghasilkan enzim yang merusak antibiotik golongan ada cincin beta laktamnya. Ampicillin, amoxicillin, cephalosporin generasi 1, cefuroxim, sampai dengan cephalosporin generasi 3 dan 4, dan astrionam ya, golongan astrionam itu kan yang tinggi. Dan meropenem itu juga golongan beta laktam, tetapi dia ada konversi dari cincinnya sehingga dia kadang-kadang kalau ESBL positif itu masih bisa dimatikan dengan meropenem. Tetapi kalau menggunakannya nggak mengikuti aturan, ESBL itu mudah menjadi CRE namanya, carbapenem resisten. Carbapenem itu kan isinya meropenem, doripenem, imipenem, ertapenem, itu resisten semuanya. Nah kalau sudah itu, ya wis berdoa aja ya, pakai doa siklin, doa penem. Karena dia sudah ESBL-nya positif, CRE-nya positif, maka yang satu-satunya yang masih bisa digunakan adalah golongan fosfomisin. Tadi Prof. Edi juga sudah menyampaikan, di Eropa itu quinolone juga tidak dianjurkan kan? Ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Quinolone itu menyebabkan cross resistant menjadi ESBL dan CRE. Jadi kalau dia menggunakannya harus lama,
Padahal menggunakan lama itu adalah memicu terjadinya resistensi. Jadi mengobati ISK itu kalau bisa single dose, penggunaan antibiotiknya pendek. Kita menghindari penggunaan antibiotik yang terlalu lama. Kira-kira sementara itu dulu ya, Dokter Arya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Hari. Jadi memang tadi ada beberapa kelainan anatomi yang justru malah mencegah terjadinya ISK ya, Dok ya. Salah satunya adalah fistel tadi. Kemudian faktor usia memang berpengaruh terhadap ISK berulang, tapi tetap saja yang paling penting adalah perilaku ya, Dok ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari Prof. Ekti, Prof. untuk pertanyaan dari Dokter Haria ini tentang Ya, kelainan. Oke. ya. Mungkin tambahan khusus tidak ya, tapi memberikan penekanan seperti yang disampaikan Dr. Hari Paraton. Jadi memang ada faktor resiko yang bisa membuat terjadinya kasus rekurensi ISK ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan kalau pada perempuan muda dan perimenopause itu mungkin ya dari hubungan seksual, kemudian penggunaan spermicide, kemudian ganti-ganti pasangan, riwayat ibu yang juga mengalami ISK berulang, riwayat ISK saat anak-anak, atau bahkan ternyata pada beberapa golongan darah itu memang bisa mengalami ISK yang berulang-ulang. Sedangkan pada postmenopause dan perempuan usia lanjut itu juga risiko itu akan semakin meningkat kalau misalnya sebelum menopause dia sudah sering mengalami ISK. Ada inkontinensia urin, ada atropik vaginitis yang berhubungan dengan defisiensi estrogen ya, ada sistokel, ada peningkatan fosfoid urin volume. Jadi mungkin beberapa pernah mendengar ya tentang GSM ya. GSM itu adalah Genitourinary Syndrome of Menopause. Jadi salah satu keluhannya itu memang seperti ISK berulang begitu. Itu karena memang ada hubungannya dengan kekurangan estrogen. Kemudian kateterisasi berulang dan lain-lain. Dan kalau kita mendapatkan pasien dengan faktor risiko begini, memang kita harus lebih aware ya, bagaimana kita melakukan tata laksana ISK dengan baik supaya tidak terjadi ISK berulang begitu. Kemudian tata laksananya bagaimana? Tata laksananya ya kalau ISK berulang itu yang pasti di awal itu sebaiknya memang diberikan pemeriksaan kultur ya. Pemeriksaan kultur dan penilaian faktor risiko itu penting sekali. Kalau kita tadi sudah tahu faktor risikonya, maka faktor risiko itu harus dihilangkan. Jadi misalnya kalau dia ada sistokel, kita kasih antibiotika sebanyak apapun, kalau sistokelnya masih ada, di mana itu memungkinkan terjadinya penumpukan urin yang tidak bisa keluar, ya dia akan berulang mengalami itu. Jadi dengan mengenali faktor risiko, maka kita harus mengurangi risiko itu. Dihilangkan faktor risikonya supaya tidak jadi predisposisi ISK berulang. Dan yang pasti kita tidak bisa memberikan antibiotika sembarangan, tapi harus melalui prosedur kultur urin. Jadi kalau sudah ISK berulang itu harus dilakukan kultur urin dulu untuk menentukan antibiotika yang tepat itu apa. Ya, dari saya itu, Dr. Rizka, monggo. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ekti. Jadi kalau Prof. Ekti tadi lebih menekankan pada kita harus benar-benar mencari faktor resiko pada pasien sehingga nantinya terapi kita tidak hanya memberikan antibiotik maupun diagnostik dengan kultur, tapi kita juga mengobati secara lebih komprehensif pada pasien. Karena memang tadi faktor resikonya ternyata juga memberikan resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya rekarensi. Baik, terima kasih Prof. Eti dan Dr. Hab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Prita, Dok. Menanyakan tentang memiliki pasien nona belum nikah, tapi terjadi rekarensi UTI yang cukup sering. Kemungkinan penyebabnya apa pada pasien nona dan kemudian bagaimana sebenarnya peran obat cranberry ya ini ya, saya tidak menyebutkan merek cranberry dalam pengelolaan UTI yang berulang ini. Mungkin ini saya berikan kesempatan dulu kepada Prof. Ekti, Prof. Untuk recurrent UTI pada nona dan peran dari cranberry. Ya, jadi tata laksana UTI pada nona itu sebenarnya tidak banyak berbeda ya dengan tata laksana UTI pada umumnya. Mungkin yang perlu ditekankan itu adalah faktor resiko tadi. Jadi
diberikan edukasi yang baik bagaimana caranya agar ISK-nya itu tertata laksana dengan baik dan tidak menjadi sebuah ISK yang berulang-ulang begitu ya. Jadi itu kuncinya. Jadi tata laksananya sebenarnya tidak berbeda. Kemudian tentang cranberries pada untuk ISK. Jadi memang banyak sekali ya produk-produk cranberries ini yang diharapkan bisa membantu untuk tata laksana ISK. Jadi cranberries ini sebenarnya adalah sebuah tata laksana yang sifatnya adalah pito ya. Jadi dari tanaman. Jadi dia fungsi utamanya itu sebenarnya karena dia punya senyawa aktif ya, senyawa aktif yang namanya proantocyanidin yang tipe A terutama. Apa sih yang dia kerjakan? Dia sebenarnya tidak membunuh bakteri secara langsung, tapi dia mencegah supaya bakteri itu tidak menempel pada mukosa kandung kemih. Karena yang seperti kita ketahui bahwa daya rusak dari infeksi saluran kemih itu adalah bila bakteri itu menempel pada mukosa kandung kemih, kemudian dia berkembang biak dengan cara penempelannya itu. Jadi cranberries itu berbeda dengan antibiotika. Kalau antibiotika itu membunuh kumannya, membunuh bakterinya. Tapi kalau cranberries itu dia mencegah supaya tidak menempel dengan cara membilas. Jadi diusahakan supaya saat berkemih itu dia ikut keluar kumannya sehingga tidak sampai menempel, tidak sampai berkembang biak, dan tidak sampai menimbulkan gejala-gejala yang disebabkan oleh bakteri yang bertambah banyak, merusak mukosa kandung kemih dan berkolonisasi tersebut. Jadi sebenarnya dia sangat efektif ya, terutama untuk mencegah ISK berulang. Tapi kalau itu sifatnya adalah ISK yang akut, sebenarnya dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai terapi. Untuk ISK akut tetap terapi utamanya adalah dilakukan pemberian antibiotika. Jadi begitu ya, Dokter Rizka ya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang cranberry tadi fungsinya lebih ke komplementer ya Prof nggih, dan juga mencegah berulangnya kembali. Tapi kalau akut memang tetap tata laksana utama harus antibiotik. Untuk Dokter Hadi ada tambahan Dok untuk cranberry ini Dok? Nah, saya rasa sudah ya tepat sekali tadi Prof. Edi sudah menyampaikan. Jadi dia hanya mencegah adesi ya, dengan dinding buli-buli. Tapi bakterinya harus dibunuh dengan antibiotik. Kemudian untuk mencegah dia beranak pinak, minum yang banyak supaya dia bisa pipis lebih cepat. Dan antibiotik pilihannya tadi sudah Prof. Edi sampaikan itu fosfomisin karena dia memang dosisnya besar ya, bisa sampai 3 gram. Tapi jangan khawatir itu tidak besar untuk ukuran fosfomisin. Fosfomisin pada kondisi sepsis kita bisa memberi sampai 8 gram per hari. Hanya harganya mahal, bisa dibayangkan kalau 8 gram itu kali berapa nanti ya. Jadi yang oral itu dia konsentrasi di dalam urinary tract itu dalam dosis tinggi, sehingga dia cukup ideal untuk membunuh bakteri dalam jumlah banyak ya. Dan tadi mungkin yang cranberry tadi bisa digunakan kalau sebagai tadi komplementer saja sebagai pencegahan untuk tidak episode berulangnya ISK itu menjadi lebih panjang dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hari, Dr. Fekti. Jadi sudah sangat jelas nih tadi memang kalau untuk nona faktor resikonya sama seperti faktor resiko pada yang tidak nona. Kemudian kita juga terapinya sama, hanya saja untuk cranberry ini kita lebih ke komplementer. Terapi utama pada kondisi akut adalah antibiotik. Berikutnya ada dua pertanyaan lagi, Prof dan Dokter dari Dokter Indi ini tentang penggunaan antiseptik urin, apakah bisa sebagai pengganti antibiotik atau sebagai ajuvan antibiotik? Atau memang sebenarnya tidak perlu untuk kasus ISK? Dan tentang sunat, apakah sebenarnya memang benar itu bisa mengurangi angka kejadian pada ISK? Ini mungkin sunat pada laki-laki nggak dok ya, karena kalau sunat perempuan tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah apakah infeksi yang tidak bergejala yang terdeteksi melalui kultur tidak perlu diberikan tata laksana antibiotik? Ya, saya berikan kesempatan kepada Dokter Hari dulu, Dok. Ya, jawab yang mana ini? Antiseptik urin ya. Jadi baik dokter ini juga dokter berita dokter ini aktif sekali. Baik.
Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga punya masalah yang banyak bisa berdiskusi di forum ini. Terkait dengan urut raktin ya, itu asam pipimidik exit. Itu sebetulnya antibiotik ya, dokter ini itu quinolone. Jadi sama dengan quinolone ya sama ya, levofloxacin, ciprofloxacin satu golongan. Jadi quinolone dan itu kalau menurut Prof. Eti tadi juga saya setuju sekali tidak dianjurkan digunakan era sekarang. Dulu boleh, dulu nggak apa-apa. Tapi sekarang ini eranya bukan era resistensi, tapi lebih spesifik namanya MDRO, multi drug resistant organism. Jadi bakteri ini resisten dua atau lebih dari golongan antibiotik. Jadi satu antibiotik dari golongan yang berbeda. Itu sudah dikatakan sebagai MDRO. Dan MDRO ini menjadi sangat sulit sekali. Kalau kita serampangan menggunakan antibiotik, dia nanti menjadi PDR, pan-drug resistant. Jadi sudah resisten dari seluruh golongan antibiotik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pengganti antibiotik atau sebagai adjuvan, rasanya ya bukan nih. Tidak, era sekarang tidak hanya saja ya, tapi harus diseleksi sekali orang-orang yang jarang sekali minum antibiotik. Kalau dia sakit tenggorokan, sakit batuk pilek, tidak pernah minum antibiotik dan tidak melakukan hubungan seks secara bebas, kalau ada gejala ISK, mungkin masih bisa. Ya, mungkin masih bisa golongan dari amoxicillin clavulanat. Ada clavulanat dulu, coba yang itu dulu. Karena itu bisa untuk gram positif dan gram negatif. Kalau quinolone itu sebetulnya arahnya yang golongan urut raktin dan sebagainya itu mengarah kepada gram positif dan sebagian kecil yang gram negatif. Kalau misalkan alergi terhadap golongannya amoxicillin dan sebagainya, kita bisa menggunakan yang quinolone ini. Jadi bisa urut raktin, bisa ciprofloxacin. Syaratnya tadi dia tidak pernah mengkonsumsi antibiotik. Jarang, sangat jarang ya. Mungkin setahun ya, mungkin 5 tahun sekali atau seperti apa. Kemudian sirkumsisi mengurangi UTI. Sirkumsisi itu ya sirkumsisi itu kan menjadi sarang gitu. Bakteri itu menjadi terdisposisi di sana. Kalau rajin membersihkan prepusiumnya sih tidak apa-apa. Tetapi dia kan menjadi jarang dan dia menjadi lipatan di dalam gland penis dan lipatan itu suhunya stabil sekali sehingga bakteri yang ada di daerah prepusium itu mudah sekali berkembang. Dan prepusium itu yang laki-laki itu berbeda panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek prepusiumnya sudah seperti sirkumsisi sebetulnya itu aman. Tetapi bagi prepusium yang panjang, nah ini juga harus rajin. Apalagi kalau sering terjadi radang, itu kan prepusiumnya nanti akan mengecil. Nah, pada waktu mengecil inilah bakteri-bakteri itu mudah sekali. Karena suhunya stabil. Sama dengan di tangan kita. Bakteri yang banyak itu di sini. Di sela-sela jari. Karena kita sehari-hari menutup gini. Kita kalau jalan tidak gini. Ya, menutup. Sehingga suhunya stabil, tiap 20 menit dia berani. Makanya itu kalau cuci tangan katanya disuruh bersihkan sela-sela jari itu, karena memang sarangnya itu di daerah yang suhunya stabil. Ya, jadi itu kira-kira tentang prepusium. Baik. Baik, terima kasih Dokter Hari. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Prof. Ekti, Prof, tentang apakah sebenarnya infeksi yang tidak bergejala yang terdeteksi melalui kultur perlu diterapi dengan antibiotik? Jadi sebenarnya ISK yang tidak bergejala itu diberikan terapi pada kasus-kasus tertentu. Begitu ya, Dokter Hari ya? Ya, Tidak semua. komorbid yang imunitasnya rendah. Betul. Kehamilan termasuk ya, Dokter Hari ya? Masuk ya. Ya, jadi tidak semua
kasus ISK, kasus bakteri uri ya, bakteri uri. Jadi kita kan sering menemukan tuh ada bakteri uri tuh pada pemeriksaan UL. Kapan sih kita berikan terapi ya? Kalau pada ada komorbid tadi seperti yang disampaikan Dokter Hari, termasuk pada ibu hamil. Kenapa? Karena kalau meskipun dia tidak ada gejala, tapi kalau ada kuman, kalau kita menemukan itu ya, maka ya kita berikan untuk pencegahan supaya tidak terjadi side effect ya. Jadi, tapi kalau tidak ada gejala pada kasus yang tidak ada resiko, maka ya sebenarnya tidak perlu terapi. Tadi ada di PPT saya sepertinya Dokter Rizka ya. Oke. Mungkin ditambahkan Dokter Hari, Dokter Rizka. Ya, saya tertarik statementnya Prof. Etik tadi. Jadi kalau sudah diterapi dengan fosumicin, jangan dikultur lagi. Kalau kulturnya positif lagi, diterapi lagi. Kapan berhentinya? Padahal dia tidak ada gejala. Betul. Itu namanya, ini resikonya kultur teman-teman semuanya. Ada bakteri itu ada kontaminasi, kolonisasi, kemudian yang berbentuk patogen. Bakteri patogen itu bisa menjadi kolonisasi. Dan semua bakteri ini kalau dikultur tumbuh. Dan kalau dites kepekaan antibiotik akan dilaporkan. Nah, yang penting adalah gejala klinis. Jadi, kalau gejala klinisnya tidak ada tanda-tanda ISK, jangan diobati. Itu sebagai bakteri kolonisasi atau kontaminasi waktu pengambilan urinnya. Apalagi dengan teman-teman semua yang sekarang kita menggunakan alat-alat yang canggih ya, canggih, wah macam-macam lah alat-alat mikrobiologi itu canggih. Ada PCR juga ada sekarang. Nah PCR itu bahayanya juga koloni itu positif, ya kontaminasi juga positif. Jadi pengambilan sampel PCR itu menentukan sekali. Kalau itu sampai positif diobati, nah silakan nanti kita akan terjebak pada recurrent buatan kita kan, ya karena penggunaan antibiotik yang terlalu panjang. Jadi hati-hati, yang penting kita itu adalah dokter clinical judgment. Laboratorium itu adalah membantu penegakan diagnosis. Klinis itu lebih utama, ya. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Hari dan Prof. Hekti. Jadi yang terakhir tadi memang pentingnya kita mendiagnosis dengan klinis nggih Dok, Prof. Kita tidak hanya melihat dari lab aja tapi juga dari klinis dan juga memang kalau ada pasien dengan komorbid tadi misalnya ibu hamil atau ada diabetes atau komorbid lain kita mungkin perlu tambah tata laksana yang lebih agresif dengan antibiotik. Baik, ini sudah memasuki jam closing. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement atau take home message dari Dokter Hari dan Prof. Hekti. Silahkan, Dokter Hari dulu, Dok. Saya berikan kesempatan. Tadi sudah. Sama, Dok. Prof. Hekti ada tambahan, Prof? Ya, dari saya ya intinya kita harus belajar mendiagnosis dengan baik ya. Jadi ISK akut itu sebenarnya cukup dengan gejala ya Dokter Hari ya. Gejala saja sudah cukup. Gejalanya apa itu tadi? Ada dysuria, kemudian ada frekuensi, Frekuensi. ada urgensi, ya itu adalah gejala. Dengan gejala itu sebenarnya sudah cukup kita untuk melakukan diagnosis dan memberikan terapi. Kemudian tata laksananya harus pinter ya, karena ISK itu kan macam-macam. Ada ISK bawah, akut ya, istilah lainnya itu adalah akut atau sistitis. Ada ISK atas ya, atau pielonefritis, ada rekurensi, ada ISK pada ibu hamil, itu semuanya itu membutuhkan tata laksana yang berbeda-beda. Jadi itu harus ada di mindset kita ya. Kemudian kalau memang sudah memberikan antibiotik ya pada kasus ISK sebenarnya kita tidak perlu melakukan kultur ulangan. Kalau gejalanya sudah membaik ya insya Allah berarti sudah membaik. Itu saja dari saya, Dr. Rizka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Hekti dan Dr. Hari Paraton atas waktu sedekah ilmunya. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi sejawat sekalian yang saat ini sudah menjadi member TAS dan selalu setia setiap hari Rabu. Sebagai closing atau kesimpulan saya tutup. Jadi untuk ISK recurrent ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hari dan Prof. Hekti terjadi jika lebih dari sama dengan 2 kali dalam 6 bulan atau mungkin 3 kali per tahun dan ISK yang berulang akan semakin tinggi resikonya
untuk berulang kembali, yaitu hingga 50%. Sehingga kita perlu tata laksana yang komprehensif, salah satunya adalah mencari etiologi atau faktor resiko, dan kemudian tata laksana antibiotik yang tepat. Tentunya tadi tidak boleh berlebihan dalam penggunaan antibiotik. Terima kasih banyak Prof. Ekti dan Dr. Hadi Paraton. Semoga dapat menjadi sedekah ilmu yang bermanfaat nantinya bagi teman-teman sekalian dan sejawat sekalian. Saya kembalikan kembali kepada MC Dr. Aga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizka. Dr. Seto dan Dr. Pandu berhalangan untuk menutup kegiatan karena ada acara lain. Terima kasih banyak kepada Prof. Edi, Dr. Hari, dan Dr. Rizka atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu praktik kita sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Pelataran Sehat mulai pukul 11 sampai pukul 23.59. Saya Aga mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun, Prof. Matur Matur nuwun, Dr. nuwun, Hari. Dr. Hari, Dr. Rizka, saya izin ya. Dr. Nuwun, Prof. Dokter. Dr. Har, maaf lahir batin dong.